Ya, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Sahrudin. Pada kesempatan ini LMK RBS mendapatkan banyak aspirasi tentang kewilayahan. Salah satunya tentang Kamtibmas, kemudian bagaimana mengenal lebih dekat juga dengan kepengurusan wilayah. Yang belum kenal bisa lebih dekat dengan kepengurusan, makanya tak kenal maka tak sapa. Nah, pada kesempatan ini kami mencoba menjawab aspirasi dari masyarakat mengenai program, dan kesempatan ini kami mencoba membuat sebuah program, yaitu program Ngopi Ngobrol Pengalaman Inspirasi bareng LMK RBS, dibuat agar masyarakat bisa lebih dekat, lebih tahu, lebih paham tentang kepengurusan wilayah serta orang-orang atau narasumber-narasumber yang akan hadir pada kesempatan ini di podcast kami. Baik, dalam kesempatan baik ini di perdana kami ini untuk podcast awal, ya kita kehadiran dari seorang yang tugasnya sangat mulia dalam hal keamanan, ketertiban dan masyarakat, yaitu NKRI harga mati. Siapa lagi kalau bukan Sersan Mayor Joko Siswanto, seorang bintara pembina desa atau Babinsa yang baru saja ditugaskan dan bergabung di wilayah Rawa Barat Selatan. Selamat sore, Dan. Selamat sore. Gimana kabar nih? Alhamdulillah. Tugasnya luar biasa nih. Biasa aja sih. Mereka dibilang luar biasa ya enggak. Ya cuman emang udah beginilah. Langsung ke sini atau sebelumnya lagi ngapain dulu nih? Maksudnya? Ya, tadi pagi mungkin ada tugas apa? Oh, tadi Pak. Oh. Nggak apa-apa, tadi pagi kita habis melaksanakan karya bakti di Masjid At-Taubah ya. Oh, Masjid At-Taubah. Di RT 8. RT 8, RW 2 bareng-bareng dengan anggota Koramil, dipimpin dan Ramil sama PPSU juga, pengurus RW 2, pengurus masjid juga, sama Pak RW 2 Pak RW 1 Pak Bambang. Pak RW 1 Pak Bambang ya. Ya, jadi gini Dan, pada kesempatan ini kan kita perdana nih ngobrol-ngobrol tentang kewilayahan, terus agar masyarakat RBS juga tahu tentang, sebenarnya kan Babinsa juga banyak yang belum mengenal. Mungkin Komandan bisa mengenalkan diri dulu ke masyarakat atau ke pemirsa ya pada kesempatan ini. Oke. Silakan Dan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya pada sore hari ini ya. Diundang oleh Bapak Ketua LMK, Bapak Sahrudin, untuk ngobrol pengalaman inspirasi. Ya. Jadi perkenalkan, untuk nama saya Joko Siswanto, ini biar jelas ya. Untuk pangkat saya Sersan Mayor, jabatan Babinsa 1 Kelurahan Rawa Barat Selatan. Berarti perlu kita ketahui juga, masyarakat juga harus paham bahwa Babinsa kita ada 2 ya? Ya, sementara ini ada 2. Saya baru kurang lebih sebulan setengah lah di sini. Jadi saya menggantikan Pak Satmoko, sekarang saya berdua sama Pak Haji Yusuf. Iya. Ya, mungkin masyarakat juga perlu ketahui Babinsa itu apa sih, Dan? Babinsa itu kepanjangan dari Bintara Pembina Desa. Ya, hampir sama juga dengan Babin Kamtibmas ya. Kalau Babin Kamtibmas Bayangkara, Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Sebenarnya pada dasarnya intinya juga sama aja, karena yang penting kita dalam hal ini kita bekerja sama dengan 3 pilar. 3 pilar itu antara Lurah, Babinsa, dengan Babin Kamtibmas, polisian. Ya, itu tingkat paling bawah. Kalau atas dikit, ibaratnya dengan Dan Ramil, Kapolsek, Camat. Naik lagi, Wali Kota, Dandim, Polres. Naik lagi, ada lagi Kapolda, Pangdam, Gubernur. Nah, pemahaman-pemahaman ini yang perlu kita sampaikan, karena kan mungkin banyak juga yang belum tahu masyarakat tentang 3 pilar itu. Tapi berbicara tentang Babinsa tadi, awal mulanya kita pengen tahu nih Pak Komandan Joko nih, awal mulanya pertama kali menjadi TNI itu kapan? Saya pertama kali menjadi tentara dilantik pada tanggal 1 Januari 1994. Jadi ya sebenarnya udah kelewat juga, karena daftar bukan baru sekali. Karena ya itu yang dulu pernah daftar juga di Semarang, berhubung di sana nggak diterima, saya merantau ke Jakarta. Kebetulan ada saudara yang jadi tentara juga, saya ikut saudara saya, kakak saya di asrama Brigif 17 di Jantung. Daftar nggak lulus, saya pulang kampung ngambek.
di kampung, orang tua udah bingung kan. Daftar lagi, balik Jakarta lagi. Ya emang mungkin belum rezeki, nggak diterima lagi, balik kampung lagi. Jadi udah modal mandiri aja lah. Oh, berarti nggak semulus yang diperkirakan ya. Ya. Memang prosesnya lumayan. Asli mana Dan? Kalau saya asli kelahiran saya Semarang. Oh, Semarang. Iya, gedenya di Salatiga. Mungkin Pak Ketua pernah dengar kata Salatiga? Iya, Salatiga. Berarti Bukan. benar tuh. Jadi gini Dan, menjadi seorang TNI itu tuh luar biasa, punya dorongan dan niatan yang luar biasa, apalagi untuk keamanan ketertiban negara Republik Indonesia ini ya. Ada gak sih di awal masa kecilnya komandan ini melihat ada kelihatan gitu bahwa akan menjadi TNI, atau mungkin ada dorongan dari keluarga, atau gimana, bisa diceritakan mungkin? Sebenarnya kalau keinginan awal dari kecil ada, karena kebetulan ya mohon maaf ya, darah saya darah tentara. Almarhum kakek saya juga pejuang, almarhum bapak saya juga mantan pejuang juga. Kebetulan nurun ke abang saya yang nomor 2. Nah, saya juga punya cita-cita, cuman dulu pas ya namanya gimana ya, anak kecil ya begitu aja lah. Nah, kalau kakak saya itu pulang ngajak jalan gitu ya, namanya kita masih anak kecil, namanya kita orang kampung, jadi diajak jalan gitu kita ya, kalau orang Jawa bilang itu menggeh-menggeh lah ya, napas itu udah ini diledek, kamu katanya mau jadi tentara, jalan gitu aja udah ngap-ngapan. Siapa itu? Keluarga? Nah, itu abang saya. Abang. Ya pas kebetulan cuti lah ya. Tapi ya gimana lagi, namanya kita ini waktu itu ya kurang lebih masih SMP ya. Nah, tapi setelah lulus SMP itu saya sama abang saya yang pertama, saya disuruh masuk sekolah perawat. Walah. Disuruh masuk sekolah perawat, cuman karena saya kurang ini, ya saya berhenti tengah jalan lah ya. Jadi awalnya diharapkan di keperawatan, cuma langsung kok tiba-tiba langsung. Iya, jadi sama abang saya yang pertama, saya diarahkan untuk masuk SPK itu, sekolah perawat di SPK PPNI Semarang. Karena saya nggak ini, ya udahlah. Oke. Mungkin gini, Dan, tadi kan sudah bicara tentang kecilnya, berarti artinya kan kita udah tahu nih bahwa komandan kita ini Setma Joko Susilo ini udah berasal dari Semarang dan dilahirkan mungkin di sana juga, besar di sana, kemudian masuknya juga dari Semarang ya. Oh enggak, kalau masuknya saya di Jakarta. Di Jakarta. Iya, kebetulan saya daftarnya di Kodam Jaya ya. Namanya dulu kita orang baru, Jakarta juga bingung juga. Kita nggak ada yang nganterin, pokoknya diarahkan lah sama abang saya itu. Nanti kamu kesini naik bis ini, nanti turun sini. Kita kan tengok-tengok juga. Takutnya hilang. Namanya kita orang kampung ke ibu kota kan. Gitu. Kemudian mungkin ini Dan, pertama kali jadi Babinsa mana nih? Nah, saya kalau pertama kali jadi Babinsa, pertama kali saya di Pulau Seribu. Oh, di Pulau Seribu. Iya, kebetulan tahun 2006 sepulang saya dari Satgas di Aceh, saya balik ke Jakarta, kemudian dipindah ke kewilayahan, masuknya Korem 052 Wijaya Krama di Serpong. Nah, terus saya dipindahkan ke Kodim Jakarta Utara. Tapi saya nggak langsung Babinsa, Bang. Oh, sebelumnya? Jadi saya di staf teritorial dulu. Oh, iya. Ya belajarlah sama senior-senior di sana. Habis itu saya dapat pengalaman tugas, ditugaskan di Koramil 040 Seribu. Iya. Pertama jadi Babinsa di Pulau Untung Jawa. Oh, di Untung Jawa. Untung Jawa. Habis itu saya pindah ke pulau agak jauh lah ya. Pulau Harapan. Oh, di Dengan Pulau Kelapa itu kan. Pulau Tidung. Oh enggak, jauh, beda kelurahan. Jadi Pulau Harapan sama Pulau Kelapa. Nah, setelah itu baru saya pindah ke Koramil 02 Penjaringan. Di situ yang juga lama. Nah, di Penjaringan dari 2007 awal lah ya, kurang lebih 2007 awal. Seiring berjalannya waktu, ya saya ngikutin senior di sana. Ya sempat pindah juga ke Kelurahan Penjaringan. Tapi nggak lama saya balik ke Kelurahan Kapuk Muara lagi.
Ya kalau dihitung-hitung dari 2007 sampai sekarang berapa? Ada 10? 15 tahun. Nah, kurang lebih segitu ya. Nah, terus ada rollingan baru lagi, saya dipindah tugaskan lagi ke Koramil 01 Koja sebagai Babinsa Kelurahan Rawabadak Selatan. Pertanggal Tanggal terhitung sesuai sprint itu tanggal 23 Oktober ya? Iya. Jadi hampir hampir 2 bulanan ya. Nah, pertama kali ditugaskan di Rawabadak Selatan, mungkin kan komandan udah pernah di penjaringan, ya kan? Sudah pengalaman tentang Babinsa. Pertama kali masuk ke Rawabadak Selatan ini, apa yang dipikirkan? Apa mungkin ada kesan gitu ketika masuk di Kelurahan Rawabadak Selatan? Kesannya ya karena kita orang baru, jadi kita bingung juga. Jalannya juga ribet kan, apalagi kalau udah masuk ke arah sana RW 8, 9, 10, 11 udah bingung. Iya. Tapi alhamdulillah pelan-pelan sambil berjalan ya insya Allah nanti bisa ini. Karena kemarin-kemarin saya ngajak temen untuk penunjuk jalan, kebetulan orang ini suka di Koramil ya, namanya Pak Imam itu ya kayak jadi penunjuk jalan lah, saya ajak muter biar saya tahu jalan, sama muter-muter lah. Terus ketemu RW-RW? RW ya ada yang sebagai udah ketemu juga ya, rata-rata sudah ketemu, cuman istilahnya kita belum terlalu apa ya deket banget gitu, karena ya emang waktu juga baru kurang lebih 2 bulan ya, kurang lebih 2 bulan ini. Tapi ya pada dasarnya sih ramah-ramah semua menyambut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita melihat juga kan di RBS ini luar biasa masyarakatnya. Ada di sisi apa? Barat, timur, utara, selatan ini kan berbeda-beda. Khususnya di yang tadi komandan sampaikan di 9, 10, 11 mengenai masyarakat Tanah Merah. Dan di situ memang penduduknya luar biasa dari Sabang sampai Merauke kan. Dan keanekaragamannya itu kesan pertama melihat masyarakat seperti itu gimana, Dan? Ya sebenarnya kita udah biasa juga sih ya, karena memang nggak ini juga kebetulan waktu di Kelurahan Kapok Muara juga ya ada juga lah warga bermacam-macam gitu ya. Ya karena saya juga pernah bertugas di daerah juga dan juga udah mengenal ini, jadi biasalah, nggak ada yang apa ya spesial kalau untuk di ini. Saya rasa semua sama lah, namanya kita semua warga negara Indonesia ya. Dari Sabang sampai Merauke Merauke nanti jangan-jangan jagoan Maroko ini kayaknya ya. Oh iya, jagoan Maroko ya. Oke, baik Dan, tadi kesan masyarakat tentang apa, kesan komandan tentang masyarakat Rawabadak Selatan, kemudian mungkin selama menjadi TNI atau Babinsa lah, punya gak pengalaman yang berkesan dalam hal penanganan Kamtibmas atau mungkin bertemu dengan orang yang sok gimana gitu? Pengalaman itu mungkin bisa menjadi inspirasi juga buat penanganan Kamtibmas di kelurahan ini gitu. Kalau pengalaman yang paling berkesan buat saya waktu saya Satgas di Aceh. Oh, di Aceh. Jadi merinding nih. Karena saya pas juga ikut merinding, ceritanya belum cerita udah merinding, soalnya Aceh. Karena pas kebetulan pas tsunami. Oh, pada saat tsunami. Itulah yang berkesan buat saya. Ya udah dianggapnya sama keluarga saya di Jawa ini udah hilang. Karena kan sempet putus komunikasi ya. Semua habis. Oh, jadi pada saat tragedi tsunami itu posisi masih di Aceh? Iya, baru sebulan di sana. Baru bangun tidur, Bang. Ya Allah. Baru bangun tidur. Tahu-tahu pos ini kayak digoyang gitu. Tapi alhamdulillah lah, kita selamat, bisa balik ke Jawa lagi, bisa bertemu keluarga, dan akhirnya terdamparlah di RBS ini. Ya. Jadi bisa kenal dengan Pak Ketua. Semuanya juga. Semua warga RBS. Baik Komandan, untuk yang tadi mungkin masyarakat juga akhirnya sudah tahu siapa nih sebenarnya Serma Joko Siswanto ini, dan kita sudah tahu, makanya kita punya harapan juga ketika dengan program ini masyarakat
ketika bertemu di jalan juga bisa menyapa, oh ternyata inilah Babinsa Kelurahan Rawabada Selatan yang mungkin baru berapa minggu ini bertugas di sini dan yang akan menangani keamanan ketertiban masyarakat di Kelurahan Rawabada Selatan. Harapannya Bang, Dan, harapannya untuk masyarakat RBS dalam Kamtibmas nih? Ya harapan saya seperti di tempat yang lama juga di Kapuk Muara, saya harapkan kita bersinergi dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban. Karena keamanan dan ketertiban ini bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan saja, bukan hanya tanggung jawab Babinsa atau Babin Kamtibmas, tapi termasuk masyarakat juga. Jadi kita sama-sama menjaga lah. Ya, karena kalau di sini kebanyakan mungkin ranmor ya, ya itu kita harus hati-hati juga. Ya mungkin saya sampaikan ke Pak Ketua juga, mungkin ke masyarakat masyarakat warga Kelurahan RBS ini, ya kalau kita punya motor kita bisa diamankan atau mungkin kita biar nggak hilang, ya apa ya, ditambah kunci pengaman lah ya. Mungkin bisa disampaikan ke masyarakat, anggap di depan ini ada masyarakat. Sampaikan aja komandan untuk masyarakat yang menonton program kita ini. Ya, jadi saya mohon kepada warga masyarakat semua dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan, terutama Kelurahan Rawabada Selatan ini, mari kita jaga-jaga bersama. Ya, jadi jangan hanya mengandalkan mungkin Babinsa, Babin Kamtibmas atau mungkin Linmas ya. Ada Linmas kan? Ya. Nanti kalau ada hilang nyalain Linmasnya, wah saya udah bayar. Ya, kalau peran serta dari masyarakat itu tidak aktif, ya bagaimana lagi? Mungkin kalau memang masih ada kayak zaman saya kecil dulu kan ada Siskamling ya. Ya, Siskamling. Nah, Siskamling itu sistem keamanan lingkungan. Ya. Jadi mungkin seperti dulu waktu saya kecil itu mungkin di pos RW berapa ada pos kamling, nanti dibikinlah jadwal ronda tiap malam. Nah, seperti itu. Iya, artinya kan kesadaran masyarakat tentang Kamtibmas itu harus tumbuh juga. Jangan hanya mengharapkan kepengurusan wilayah atau mungkin Babinsa, Binmas, 3 pilar ya dalam penanganan Kamtibmas ini. Salah satunya yang perlu diwaspadai juga oleh masyarakat adalah salah satunya ketika dia menaruh motor misalnya, itu juga harus ada kunci ganda supaya nanti masyarakat juga sadar betul bahwa dia menjaga hartanya masing-masing. Karena dengan harapan kita cuma ke Babinsa Binmas ini, ya tanpa adanya dukungan dari masyarakat ya nihil. Ya nggak bisa Bang, karena kita cuman Babinsa berdua, Binmas berdua, sedangkan wilayahnya begitu luas ya, dari RW 1 sampai 11 kan. Wah, jaraknya pun juga ya, kalau jaraknya sebenarnya nggak jauh sih, cuman jalannya ini nih yang ribet. Ya, iya kan? Apalagi kalau udah masuk ke 8, 9, 10 itu kan kayaknya ini kan, ya untuk gerakannya itu agak lambat sedikit karena naik motor, gangnya juga sempit juga. Ya terutama juga saya himbau kepada warga masyarakat dalam hal pemakaian listrik juga ya. Oh iya. Tolong lebih waspada lagi, hati-hati. Karena itu juga bisa menimbulkan kebakaran juga, terutama untuk ibu-ibu yang mungkin masak kompor lah. Tapi kebanyakan itu kebakaran biasanya dari arus pendek itu kan, karena mungkin lupa nyabut. Kadang ini apa, kita ngecas HP, colokannya itu masih itu terus apa, nancep terus gitu kan, mungkin karena panas. Ya, Nah, kan terjadi. Nah, terutama yang sekarang lagi ngetren katanya ya, yang set top box ya. Iya. Nah, itu ada beberapa kejadian juga yang sudah terjadi. Jadi begitu set top box itu dipasang, lupa nyabut, meledak, kebakar. Memang yang lupa nyabut itu Nah. bahaya Bang. Ya, apalagi kan gini, terutama di RW 10 11 itu ya. Padat. Ya 8 padat, terus dekat dengan apa? Tangki Pertamina. Tangki Pertamina. Ya, jadi kan riskan sekali. Iya. Ya pokoknya himbauan saya kepada warga masyarakat terutama 8, 9, 10 ya. Itu untuk lebih waspada karena dekat dengan itu aset nasional.
ya mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan ya. Oke, berarti sudah disampaikan untuk masyarakat Kelurahan Rawabada Selatan oleh komandan kita, Serma Joko Siswanto, yang menyatakan bahwa ayo bareng-bareng menjaga keamanan ketertiban masyarakat agar semua aman, nyaman dalam bermasyarakat juga di lingkungan kita. Dan mungkin yang terakhir nih Dan, yaitu tentang adanya program ngopi seperti ini, menurut komandan gimana nih? Perlu gak dilanjutkan atau hanya sekedar ya buat apa aja gitu? Tapi intinya perlu gak dengan program seperti itu agar masyarakat bisa lebih dekat dengan semua yang hadir narasumber yang akan datang ke sini? Ini sangat bagus Bang. Seperti ini kayak di Kapuk Muara juga ada. Iya. Tapi yang di sana tuh mengadakan rumah kreasi, tapi ya termasuk Karang Taruna juga. Jadi obrolan ya ngopi juga dulu ya, ngobrol apa? Kalau ini ngobrol pengalaman dan inspirasi. Ya kalau di sana juga ada seperti itu. Jadi ini berlanjut nggak masalah, bagus. Jadi kan dengan siapapun ya, mungkin nanti juga bisa babinsa yang lain, Babin Kamtibmas, Ibu Lurah, mungkin Ketua RW, RT, tokoh masyarakat atau siapapun lah ya. Jadi biar nanti ini apa yang menjadi narasumber itu bisa siapapun, biar bisa mencetuskan ide-ide gimana menciptakan Kelurahan Rawabada Selatan ini aman, tentram, damai, nggak ada masalah. Lanjut terus nggak masalah. Support ya. Nah, pokoknya ya saya sebagai babinsa, mungkin dengan babinsa yang lain, teman satu wilayah, Babin Kamtibmas atau mungkin yang unsur yang lain, kita mendukung. Siap. Baik, inilah tadi percakapan atau ngobrol kita, ngopi bareng ya sama Serma Joko Siswanto ini. Luar biasa pengalamannya, walaupun sangat singkat, karena mungkin kalau kita gali lebih dalam itu tidak cukup waktunya sebentar seperti ini, kita pasti berjam-jam. Wah, bisa berhari-hari. Artinya dengan obrolan kita ini sekilas kita sudah mengenal beliau dari mana, kemudian awal masuk TNI gimana, pengalaman berkesannya gimana. Intinya ada suatu hikmah yang dapat kita ambil dari ngobrol-ngobrol kita ini. Dan intinya adalah pada kesempatan ini kita ucapkan terima kasih juga kepada komandan yang sudah hadir di podcast atau di ngopi bareng LMK ini. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat para pemirsa yang ada di Kelurahan Rawabada Selatan, khususnya masyarakat, untuk terus, tadi pesan beliau adalah menjaga keamanan ketertiban masyarakat itu bukan tanggung jawab hanya dari sekedar Babinsa, Binmas, tapi perlunya kesadaran masyarakat sendiri. Dengan seperti itu, masyarakat Rawabada Selatan ke depan akan lebih nyaman, aman, tertib dengan kepedulian kita bersama. Mungkin itu pada kesempatan kali ini kita tutup aja acara ngopi bareng LMK RBS ini dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi bareng LMK RBS, mantap. Mantap.